Jadi ini sesuatu yang menarik ya. Ketika kita mendengar tentang kepulauan, itu pikirannya pasti semua serba terbatas, semua serba sulit. Padahal sebenarnya dimanapun kita berada itu kita bisa mengoptimalkan kondisi kesehatan kita, termasuk kondisi daya tahan tubuh kita. Nah, sebenarnya tinggal di kepulauan itu sebuah nilai plus karena ada banyak produk-produk laut itu sangat mudah diakses. Nah, keunggulan produk laut ini salah satunya adalah antiinflamasi. Mungkin kita sudah sering dengar ya, omega 3, omega 6 seperti itu. Nah, ini sangat banyak sekali ada di produk-produk laut. Nah, tentu orang-orang, teman-teman yang tinggal di daerah kepulauan itu akan lebih mudah mengakses produk laut yang segar dibandingkan kita yang istilahnya hidup di tengah daratan ya. Karena kalau kita tinggal di tengah daratan itu akan perlu waktu dari bagaimana menangkap atau memperoleh produk lautnya sampai bisa kita akses untuk kita olah di rumah. Nah, dengan produk yang segar, dengan produk yang baik itu properti antiinflamasinya jauh lebih baik dibandingkan produk yang sudah istilahnya tidak segar. Nah, ini sebenarnya memang teman-teman yang tinggal di pulau malah memiliki keunggulan di bidang itu. Jadi kalau misalnya kita berpikir orang tinggal di pulau kesulitan memenuhi kebutuhan gizi, kesulitan mengakses untuk produk-produk pangan yang kualitasnya baik, itu sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berpikir sayur-sayuran sulit nih kalau di kepulauan, padahal kan sayur-sayuran itu nggak harus tumbuh di darat. Di laut pun ada rumput laut, itu sumber serat yang sangat baik sekali. Jadi nggak harus mengkonsumsi sayur hijau yang tumbuh di daratan seperti itu, tidak. Jadi sebenarnya teman-teman yang di pulau kalau ingin memenuhi kebutuhan gizinya itu sangat bisa sekali. Jadi memang kadang kan masyarakat mindsetnya itu kalau tinggal di pulau sulit memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, disinilah sebenarnya peran kita dan teman-teman yang ada di UNAIR bagaimana selain memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya kuratif atau menyembuhkan, itu kita juga memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya preventif dan promotif. Jadi bagaimana mengedukasi, meningkatkan pengetahuan teman-teman yang tinggal di pulau bahwa mereka pun bisa mencegah untuk timbulnya penyakit. Mereka pun bisa meningkatkan kekebalannya secara optimal. Sebenarnya kalau masalah kesehatan itu pada akhirnya akan kembali ke masing-masing individu. Jadi bahkan orang yang tinggal di tempat yang sama mungkin memiliki karakteristik kesehatan yang berbeda-beda juga. Karena selain faktor ekstrinsik seperti makanan, itu juga ada faktor intrinsik. Jadi dari genetik kita sendiri. Jadi walaupun misalnya kita mengkonsumsi makanan yang sama, kita mungkin punya resiko, misalnya resiko kencing manis yang berbeda. Misalnya saya dan Mas Ilham nih, kita punya diet atau pola makan yang sama, tapi karena saya punya resiko kencing manis yang lebih tinggi, ya kemungkinan saya terkena penyakit tersebut lebih tinggi. Jadi memang bukan hanya faktor eksternal saja, tapi ada faktor internal. Tapi memang itu semua kita bisa kendalikan. Yang penting kita semua memiliki tekad untuk memiliki pola hidup yang seimbang dan optimal. Kalau di kepulauan itu karena saya sendiri tidak pernah turun, jadi hanya baca literatur saja. Itu sebenarnya masalahnya yang terkait dengan kesehatan itu lebih banyak ke akses pelayanan kesehatannya. Jadi seperti tadi, untuk akses layanan kesehatan ibu dan anak itu salah satu masalah yang paling penting. Jadi masalah yang paling sering dihadapi karena bagaimana ibu hamil, ibu yang akan melahirkan itu mengakses pelayanan kesehatan yang sesuai itu cenderung sulit. Sampai sekarang pun masalahnya di Indonesia, utamanya di pulau-pulau yang aksesnya sulit, itu sampai sekarang masih belum tertangani. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Hijrah. Jadi memang dampaknya ke
tingkat kematian ibu yang masih tinggi, kemudian tingkat kematian anak yang masih tinggi, tingkat kematian balita yang masih tinggi. Itu yang paling banyak, yang paling nampak dan sangat disoroti karena memang terkait dengan Millennium Development Goals, terkait dengan SDGs juga. Jadi walaupun sahabat-sahabat, teman-teman yang tinggal di kepulauan yang akses pelayanan kesehatannya masih belum semaksimal kita yang tinggal di tengah daratan, di tengah Pulau Jawa ini, tetapi tidak perlu berkecil hati karena dari masing-masing individu masih bisa mengupayakan kesehatan yang optimal dengan menerapkan pola hidup bersih, sehat, seimbang dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hayati yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Kami pun dari Universitas Airlangga, terutama Sekolah Pascasarjana, karena di sini kami multidisiplin, kami ingin bersinergi dengan pemerintah, tentunya dengan harapan bisa untuk memeratakan layanan kesehatan, terutama untuk teman-teman yang tinggal di kepulauan.